Kemudian menjawab dari soal yang kedua, masih ada waktu atau tidak? 26 menit. Tambah. Baik. Maka soal yang kedua apa tadi? Apakah kita harus membeli baju dan berdandan untuk pergi sholat Id? Ketahuilah ya ibadallah, salatul Id adalah ibadah. Maka lebih baik jika kita mempunyai pakaian-pakaian, jika kita mempunyainya yang baik maka dipakaikan. Tidak mesti kita membeli sesuai kemampuan. Jika mampu untuk membeli, membelilah. Namun jika tidak mampu, ya sudah disimpan pakaian yang terbaik untuk salatul Id. Maka untuk permasalahan salatul Id ini, apakah kita harus membeli pakaian dan juga berdandan? Jawabnya, na'am. Untuk permasalahan berdandan dan menggunakan pakaian yang terbaik, yang ada padanya, jika maknanya terbaik di sini, jika mampu membeli, ya membeli baru, langsung dari pabrik dibuka, ataupun dia mempunyai pakaian bekas beberapa bulan yang lalu dia beli, maka disimpannya, maka ini pun tidak apa-apa. Yang jelas, dia tampil di hari Id dalam keadaan yang terbaik. Dan makna yang terbaik di sini juga berdandan. Maka di permasalahan soal ini kita masuk kepada bab-bab yang berhubungan dengan ini. Pertama, hukum mandi untuk menghadiri sholat Id. Maka ketahuilah ya ibadallah, mandi untuk hadir ke sholat Id hukumnya adalah sunnah. Jika dikatakan, jika dingin bagaimana? Ya dihangatkan air. Karena dia adalah sunnah. Namun alhamdulillah di Damasraya ini, bagaimana kalian mandi pagi? Bisa. Mandi jam 7 bisa. Tidak usah menggodok air. Maka di sini alhamdulillah cuacanya tidak dingin dan tidak panas. Air langsung dari sumur pun bisa kita mandi dengannya. Adapun pendalilan mandi untuk sholat Id, dia hukumnya sunnah. Ataupun pertanyaan tadi berdandan itu bagaimana hukumnya? Sunnah. Di antaranya dari berdandan adalah mandi. Maka di sini insya Allah di Ma'had Mukbil, setelah antum keluar dari iktikaf, maka insya Allah kita akan menyediakan kambing untuk disembelih. Maka kalian akan berkeringat malam Id, menyalakan kayu bakar dan juga memasak daging kambing dan juga membuat ketupat. Maka ini semuanya adalah pekerjaan yang akan dikerjakan insya Allah biar kalian senang dan biar ingat masakan Umi di rumah, masak ketupat sama makan sayur. Apa kalian makan sayur apa? Sayur daging, apa namanya masakannya? Al-muhim opor ayam ke ataupun opor daging. Maka untuk menambal dari kerinduan kalian kepada makanan di rumah, kita menyediakan itu. Sehingga setelah Id insya Allah kita akan makan bersama. Syahidnya di sini kalian semalaman bekerja, keringatan. Kemudian setelah itu kalian sholat Id malas. Dengan alasan dingin, tidak mau mandi. Maka kalian keluar tanpa mandi meskipun pakai baju baru. Akhirnya orang-orang yang di sebelah kalian meninggalkan kalian karena bau keringat. Maka berdandan untuk hari Id adalah sunnah dan diantaranya adalah mandi. Maka apakah ada pendalilan bahwa mandi untuk menghadiri hari Idul Fitr
adalah sunnah? Jawabnya na'am, ada. Telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Adi, yang mana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yagtasilu yaumal fitr wa yaumal adha, bahwa dulu Nabi mandi di saat akan menghadiri hari Idul Fitr dan juga di hari Idul Adha. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Adi serta Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dari jalan Jubarah Ibnul Mughallis, haddatsana Hajjaj Ibnu Tamim an Maimun Ibnu Mihran an Ibni Abbas. Maka di sini sanadnya dhaif karena Jubarah Ibnul Mughallis dhaif, hafalannya rusak, dan Hajjaj Ibnu Tamim juga dhaif. Namun telah datang jalan yang lain. Datang diriwayatkan oleh Al-Firyabi di kitabnya Ahkamul Idain, disebutkan dari jalan yang lain, dari Sa'id Ibnul Musayyib, dia mengatakan sunnatul fitr salat. Sunnahnya datang ke salat fitr, Idul Fitr itu 3. Al-masyi ilal musalla, berjalan ke musalla, wal akl qoblal khuruj, dan makan sebelum keluar menyelisihi Ramadan, dan yang ketiga al-iktisal, mandi. Maka sanadnya dikeluarkan oleh Al-Firyabi dari Qutaibah Ibnu Sa'id, Imam, haddatsana Laits an Abdurrahman ibni Khalid an Ibni Syihab an Sa'id Ibnu Musayyib. Maka hadis sanad ini semua rijalnya thiqat, kecuali Abdurrahman Ibnu Khalid wa huwa Ibnu Musafir saduq, dan Laits di sini adalah Laits Ibnu Sa'ad, Imam. Namun meskipun sanadnya hasan, namun di sini berkata Ibnu Musayyib dari sunnah, dia menisbatkan kepada Nabi, maka Sa'id Ibnu Musayyib seorang tabi'i, tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka sanad ini dhaif dikarenakan mursal. Maka dari dua riwayat ini, yang pertama dhaif, kemudian yang kedua mursal, bisa saling mendukung. Kemudian kalau datang dari Nabi derajatnya tadi hasan li ghairi, dari dua jalan, apakah para sahabat dari salaf kita pun melaksanakan demikian? Na'am. Telah datang riwayat dari Ali Ibnu Abi Thalib, ditanya tentang mandi. Dikatakan al-ghuslu yang disunahkan itu ghusl yaumul jum'ah wa yaum arafah wa yaumul adha wa yaumul fitr. Maka dari sunnah mandi itu mandi di hari Jumat, di hari Arafah, di hari Idul Adha, dan di hari Al-Fitr. Maka di sini ucapan Ali radhiyallahu anhu tentang sunnahnya mandi, dan dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i sanad ini di kitab Al-Um, dan Musaddad Ibnu Musarhad Ibnu Mustawrad di dalam musnadnya, dan Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra, yang mana sanadnya bertumpu kepada Syu'bah an Amr ibn Murrah an Zadan an Ali ibn Abi Thalib. Maka Syu'bah Imam, Amr ibn Murrah pun thiqah, kecuali Zadan. Maka Zadan di sini saduq hasanul hadis. Maka
athar Ali pun menjadi pendalilan bagi kita bahwa salaf melaksanakan mandi. Dan bahkan telah datang dari salaf yang lain selain dari Ali, wahwa minal khulafa ar-rasyidin, yang di hadis Irbad Ibnu Sariyah diperintah kita untuk memegang sunnah mereka seperti sunnah Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Maka Ali mengatakan mandi itu adalah sunnah mandi salatul id, salatul fitr, adha, dan juga jum'ah. Dan datang pula dari athar sahabat yang lain. Tulis, athar siapa sekarang? Abdullah ibnu Umar. Kana yagtasilu yaumal fitr qabla an yagdu ilal musalla. Wah, dulu Ibnu Umar mandi di hari Idul Fitr sebelum pergi ke musalla. Maka athar ini dikeluarkan oleh Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta dari jalan Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Sahih apa tidak sanad ini? Sahih, dinamakan apa? Silsilah Adz-Dzahabiyah indal Bukhari. Maka dari Ibnu Umar jelas sanadnya sahih. Dan bahkan datang dari jalan yang lain dari Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar yagtasilu lil idain. Bahwa Ibnu Umar mandi untuk sholat dua id, Idul Fitr dan Idul Adha. Dan dia juga melaksanakan di sini dari dua kisah, maka sanadnya sahih. Maka oleh sebab itu berdandan diharapkan di sini hukumnya adalah sunnah. Dan mandi dari berdandan. Dan begitu pun datang dari sunnah juga at-tajammul bilibas al-hasan wa tatayyub lil id. Menggunakan pakaian yang paling bagus yang dia punyai. Kalau bisa langsung dari pabrik, maknanya membeli pakaian baru. Kalau tidak bisa, menyimpan pakaian yang paling baik, disetrika kemudian disimpan di lemari es biar lebih crunchy, lebih dingin. Iya. Apa di lemari baju, bukan di lemari es. Maka telah datang sunnah tajammul pertama marfu kepada Nabi dari Abdullah ibnu Umar. Akhadha Umar jubbah min istabrak tuba fisu. Bahwa Umar membeli jubah min istabrak. Jubah adalah pakaian kebesaran. Min istabrak dari perhiasan istabrak. Maknanya baju kebesaran, bajunya raja-raja orang Persia. Dijual meskipun bekas. Tuba fisu, dijual di pasar dan Umar membelinya. Fa'akhadaha fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah ibta hadihi tajammul biha lil id. Maka kecintaan Umar kepada Nabi, dia membelikan pakaian istabrak, pakaian kebesaran, pakaian para raja yang mewah dan banyak perhiasan. Wahai Rasulullah, aku membeli ini dijual di pasar, tentunya dengan harga yang mahal. Aku berikan untukmu untuk tajammul. Apa makna tajammul? yakni berdandan. Kalau perempuan mempercantik, kalau laki-laki mempergagah, untuk dipakai lil id wal wufud. Apa makna al wufud? Menjamu tamu. Di saat datang tamu dari luar Madinah ingin masuk Islam, maka pakailah pakaian yang lebih baik. Maka apa dijawab oleh Nabi? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama hadhihi libasun man la khalaqa lahu." Dijawab oleh Nabi, ini adalah pakaian orang yang tidak mempunyai akhlak. Akhirnya Nabi tidak memakainya.
Kenapa? Karena pakaian dari raja-raja yang sombong, wallahu a'lam mungkin musbil juga, butuh dipotong. Dan dari bahan-bahan mungkin ada yang haram seperti harir. Maka Nabi tidak mau memakainya karena pakaian kebesaran, penuh kesombongan. Pakaian yang terbuat dari bahan yang sangat mahal. Dan menginformatifkan pakaian itu tidak dipakai oleh orang-orang biasa. Kecuali oleh keturunan raja-raja. Jadi pakaian kebesaran memang. Maka bagaimana Nabi menggunakan pakaian raja-raja kafir seperti itu? Maka dikatakan libasun man la khalaqalaha. Ini adalah pakaian bagi orang-orang yang tidak mempunyai akhlak. Lalu mana wajah pendalilannya? Disebutkan libasu man la khalaqalaha aulahu. Mana wajah pendalilan? Wajah pendalilan disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi menolak pakaian dari Umar di sini tujuannya untuk yang akhir. Apa? Karena pakaiannya tidak pantas untuk dipakai seorang Nabi. Ini adalah pakaian orang-orang yang sombong yang tidak mempunyai akhlak dari raja-raja. Namun ada poin pendalilan yang dibiarkan oleh Nabi dan ini sunnah takririyah. Apa? Di saat Umar mengatakan, ya Rasulullah, ibta' hadihi tajammul biha lil id wal wufud. Maka silahkan diambil ini, kamu pakai untuk memperindah diri di saat hari id dan hari wufud. Banyak tamu yang datang. Maka di sini Nabi tidak mengingkarinya. Di sini diperbolehkan. Namun karena pakaiannya pakaian orang-orang yang penuh kesombongan, sehingga Nabi tidak menggunakannya. Paham sekarang mana wajah pendalilan? Wajah pendalilan adalah menggunakan pakaian yang terbaik yang dia punya di saat hari Id. Paham wajah pendalilan? Maka kalau paham, berarti tajammul di hari Id, membeli pakaian yang baru jika mampu, itu adalah dari sunnah. Dan Nabi dulu menyetujui ucapan Umar untuk menggunakan pakaian yang baik dan baru. Namun tidak dipakai, khususnya pakaian ini dikarenakan la khalaqalahu. Kemudian datang juga dari athar. Apakah salaf juga dulu melaksanakan yang demikian? Maka datang dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar yashhad salat al-fajr ma'al imam summa yarji ila baitihi fayagtasilu wa yalbas ahsan thiyabahu wa yatatayyab bi atyab ma indahu summa yahruju ilal musalla fayajlisu fihi hatta yaji al-imam. Maknanya bahwa Ibnu Umar dulu jika selesai dari salat fajar maka dia mandi. Dan di sini ada poin di riwayat disebutkan setelah Ibnu Umar melaksanakan salat fajar bersama imam, yarja ila baitihi, maka dia kembali ke rumahnya karena salat Id masih 2 jam lagi. Biasanya jam 7.30, jam 8, yang jelas dari salat fajar itu masih ada 1 jam lebih. Disebutkan di sini fayagtasilu ghuslahu minal janabah. Ibnu Umar mandi, tapi juga sekaligus mandi janabah. Berarti Ibnu Umar juga mandi bersama istrinya mandi janabah. Maka dari sunnah juga jika mampu seorang yang mempunyai istri untuk bermain bola bersama istrinya sebelum pergi ke Idul Fitr, salat Id. Nah, main bola. Di mana main bola? Di kamar. Futsal gitu kan bisa. Pemainnya 2 orang. Al-muhim, Ibnu Umar mandi dari janabah. Tidak usah dibahas bulan Ramadan. Jadi kita ganti dengan main bola. Kemudian setelah mandi janabah, maka poinnya di sini jika mampu seseorang suami bermain-main dengan istrinya mandi janabah,
untuk hari Id itu lebih baik. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Kemudian dia menggunakan pakaian yang paling baik dan melaksanakan utur yang dia punyai, dari utur yang dia simpan atau dibeli baru dan sebagainya. Maka athar ini athar yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Harith di dalam musnadnya dari jalan Yazid ibnu Harun, hadatsana Muhammad ibnu Ishaq dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ditanya oleh Muhammad ibnu Ishaq kepada Nafi', bagaimana dulu Ibnu Umar melaksanakan di hari Id. Dikatakan demikian dan demikian. Maknanya setelah sholat fajar dia kembali kepada istrinya dan mandi junub bersama istrinya. Kemudian menggunakan pakaian yang terbaik dan menggunakan utur yang terbaik. Kemudian pergi ke mushola Id. Maka sanadnya hasan karena Muhammad ibnu Ishaq Saduk Hasanul Hadits dan dia mudallis, namun di sini dia mendengar dari Nafi', sehingga lafadznya sharih, qultu li Nafi' kaifa Ibnu Umar yasna fi yaumil Id. Maka di sini Muhammad ibnu Ishaq meskipun mudallis tetapi dia mendengar dari Nafi'. Maka inilah jawaban kita dari dua pertanyaan, yang mana pertanyaan yang pertama, apa hukum sholat Idul Fitr? Terjadi ikhtilaf dari para ulama menjadi tiga pendapat. Yang rajih adalah apa? Wajib. Dalilnya ingat hadis Al-Bukhari dari Ummu Atiyah. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan an nukharrija awatiq wa huyad ilal musalla. Lalu bagi yang haid gimana? Falyatazilna musallana. Lalu ya Rasulullah, kata Ummu Atiyah, ada perempuan yang tidak mempunyai jilbab, kata Nabi, agar meminjamkan yang punya kepada yang tidak punya. Maka ini pendalilan wajib. Lalu permasalahan yang kedua, apakah disunahkan bagi kita untuk berdandan dan menggunakan pakaian yang baru? Jawabnya, jika mampu untuk memberi yang baru, lebih baik. Yang jelas, pertanyaan berdandan itu telah datang nas dari salaf dan dari Nabi tentang mandi. Maka tentang mandi telah datang dari Ibnu Abbas dan Sa'id Ibnu Musayyib. Dulu Nabi berdandan untuk salat Id dengan mandi. Dan yang kedua, juga datang dari athar Ali dan juga athar Ibnu Umar, bahwa keduanya mandi dengan sanad-sanad yang sahih. Kemudian setelah mandi menggunakan pakaian yang paling baik yang dia punya. Bisa dari pabrik langsung, berarti dia membeli. Mana dalilnya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, di mana Umar memberi pakaian kepada Nabi istabrok, pakaian yang kebesaran, dipakai oleh orang-orang raja-raja yang penuh kesombongan. Maka yang jadi poin, Umar mengatakan, wahai Rasulullah, pakailah ini untuk berdandan di saat salat Id ataupun bertemu dengan kaum muslimin di saat wufud, datang tamu. Di sini Nabi tidak memprotes ucapan Umar. Yang diprotes adalah pemberian, karena memang pakaian ini tidak pantas dipakai seorang Nabi yang penuh tawadu, menggunakan pakaian raja-raja kafir, musyrik, dan sebagainya. Dan juga dari athar Ibnu Umar dulu melaksanakan mandi junub dan juga menggunakan pakaian yang paling baik dan menggunakan utur. Maka dari sunnah tajammul ya ibadallah, mempergagah diri dengan pakaian-pakaian yang ada, baru ataupun pakaian yang terbaik, dan menggunakan utur yang terbaik, menggunakan apa saja yang terbaik untuk berdandan, karena akan melaksanakan sholat Id, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Begitupun anak-anak kita, kalau mampu dibelikan pakaian, bisa dibelikan pakaian. Dan kepada putri-putri kita, maka inilah dari sunnah.
Maka inilah jawaban kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.